Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Yusuf. Pada hari ini kita akan saling mengenal agar suasananya lebih nyaman dan kita akan berbagi cerita. Dan berbagi cerita ini termasuk sifatnya itu rahasia, jadi hanya kita yang di sini yang akan tahu. Nah, nanti kita akan saling menghormati perasaan kalian semua. Nanti kalian semua bisa mengungkapkan perasaan, boleh menangis, boleh diam apabila tidak ingin menjawab. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke. Yang pertama kita lakukan pengenalan terlebih dahulu. Nanti bisa sebutkan nama, umur, dan apa yang sudah kalian alami selama bencana ini. Siapa yang mau duluan? Saya Vida, umur 17 tahun. Saat evakuasi, saya berpisah dengan teman saya. Dia nggak selamat. Saya jadi sering melamun, cemas, dan merasa takut. Baik Abida, terima kasih. Pasti itu sangat berat. Kita semua merasakan apa yang Abida rasakan. Selanjutnya ada ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Ibu Ifka. Umur saya 40 tahun, Pak. Rumah saya hancur. Peralatan usaha saya hilang semua, Pak. Rasanya bingung dan putus asa, Pak. Mau mulai dari mana lagi? Ya pasti itu sangat lelah dan sangat berat ya Ibu Ifka. Terima kasih sudah bercerita ya. Selanjutnya ada ibu siapa ya? Saya Ibu Intan, umur saya 65 tahun. Anak-anak saya jauh. Sekarang saya merasa sudah tidak berguna dan takut memikirkan hari esok. Baik Ibu Intan, terima kasih sudah bercerita. Apa yang Ibu Intan rasakan, merasa cemas, merasa tidak berguna, itu wajar pada situasi seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada ibu siapa? Saya Ibu Lia, usia saya 50 tahun. Saya masih suka nangis Pak ketika mengingat bencana tersebut Pak. Saya nggak tahu dicerita ke siapa. Terima kasih Ibu Lia sudah bercerita. Menangis itu merupakan respon melepaskan beban dari tubuh ya. Kita akan selalu mendukung dan menemani Ibu Lia. Baik, terima kasih sudah saling memperkenalkan diri dan sudah berbagi pengalaman. Apakah dari kalian ada yang ingin bercerita tentang perasaan yang dialami selama bencana ini? Coba apakah Mbak Vida ingin bercerita lebih lagi? Saya mau teman saya ada di sini. Saya sering merasa sendirian dan takut kalau mau tidur. Baik Mbak Vida, yang namanya kehilangan itu pasti sangat berat, apalagi kehilangan teman atau keluarga. Tapi Mbak Vida tenang, di sini kita semua akan saling menemani dan saling mendukung. Oke, selanjutnya apakah Mbak Ika mau bercerita lagi? Terkadang saya tidak ada harapan lagi, Pak. Barang-barang usaha saya sudah hilang semua. Saya sedih banget, Pak. Oke, baik Mbak Ika, yang namanya bencana itu kan pasti membuat yang namanya usaha itu tidak berjalan atau terhenti karena situasi seperti ini. Tapi Mbak Ika jangan khawatir, nanti kita semua bisa mencari solusi atau mencari jalan keluarnya bersama-sama ya Mbak Ika. Selanjutnya Saya kadang sering menangis sendiri. Saya merasa sudah tua dan sudah tidak berguna lagi. baik Mbak Intan, yang Mbak Intan rasakan cemas dan merasa tidak berguna itu wajar, apalagi pada situasi seperti ini. Tapi Mbak Intan tidak boleh merasa tidak berguna, karena Mbak Intan itu berguna, bisa membantu teman-teman yang ada di sini, bisa berbagi pengalaman, bisa membantu anak-anak. Itu merupakan hal yang berguna. Jadi terapkan pada diri Mbak Intan itu, jangan merasa tidak berguna. Mbak Intan itu berguna. Oke? Oke, selanjutnya Saya cuma pengen ketenangan Pak. Saya masih kaget, suka deg-degan kalau dengar suara keras. Terus saya merasa takut Pak, jadi saya sering nangis Pak. baik Ibu Lia, itu merupakan tanda awal dari gejala trauma. Tidak apa-apa yang seperti itu, karena merupakan pikiran dan tubuh yang sedang berproses. Nanti bisa dilatih dengan berbagi atau dengan terapi relaksasi yang semoga nanti bisa jadi lebih nyaman. Oke, dari kalian semua nanti kita bisa lakukan terapi relaksasi tarik nafas dalam yang bertujuannya untuk
membuat suasana nyaman atau membuat kalian semua lebih tenang. Apa kalian bersedia? Sedia Pak. Oke, kalau bersedia kita bisa lakukan tarik nafas dalam. Caranya dengan tarik nafas yang dalam, kita tahan selama 3 detik, lalu keluarkan lewat mulut dan dilakukan 3 kali. Oke, coba yuk kita lakukan sama-sama. 1, 2, 3, tarik nafas, tahan selama 3 detik, keluarkan lewat mulut. Kita ulangi lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. 1 kali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Oke, kita sudah melakukan teknik tarik nafas dalam. Bagaimana perasaan kalian semua sudah dilakukan terapi tarik nafas dalam dan sudah saling bercerita dan berbagi? Sudah lebih tenang. Alhamdulillah. Ini merupakan proses langkah awal untuk penyembuhan. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya sudah mau berbagi cerita, sudah berbagi pengalaman. Apa dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, jika dari kalian tidak ada yang ditanyakan, apakah kalian masih ingat tadi kita melakukan apa saja? Tarik nafas dalam. Apakah masih ingat caranya gimana? Masih. Bagaimana? tarik nafas sampai 3 detik, keluarkan mulut. Baik, nanti kita itu bisa dipraktekkan sendiri-sendiri ketika kalian merasa cemas atau merasa gelisah di tempat masing-masing ya. Oke, besok kita akan melakukan terapi yang sesi kedua. Nanti tempatnya di sini ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.